Oke, kita bersuka cita. Bertemu dalam anugerahnya.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami hari ini. Dalam sesi ini kami menyerahkan dalam pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memimpin, menolong dan memberkati kami. Berkati juga Tuhan Kristina yang akan membawakan materi. Tuhan menolong dan menyertai sehingga Kristina boleh menyampaikan materinya dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan dan berakhirnya. Kami menyerahkan dalam nama pengasihan-Mu, dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya tahu kita semua capek, tapi saya mau
nggak kemudian terlelap tidur ya, nggak jadi pengantar untuk kita tidur, tapi kiranya bisa menolong kita untuk terus fokus dengan materi, dan itu juga jadi bagian terakhir ya. Nanti setelah ini kita bisa istirahat malam. Materi kita yang pertama, sesi kita pertama adalah about me. Tapi kalau dikatakan about me itu sendiri ya. Materi kita sesi pertama, sesi ini namanya about me. Jadi bukan about you, about us. Kali ini about me, tentang diri. Ya, penting banget untuk orang itu kenali diri. Penting banget untuk orang itu kenali diri sehingga dia juga makin bisa mengenali Tuhan, makin bisa mengenali sesama, dan menolong kita juga untuk membangun relasi dengan keluarga sesama. Ya. Ini bukan mau ngajak kita narsis, bukan mau ngajak kita untuk egois, tapi pengenalan diri itu jadi salah satu jalan juga yang menolong kita untuk mengenal bagaimana cara atau corak spiritualitas kita dengan Tuhan, dan juga makin kenal sesama, dan harapannya kemudian kita bisa membangun relasi dengan sesama dengan baik. Ya, makanya sesi pertama temanya about me. Saya juga mau ajak teman-teman untuk mengawali sesi ini dengan, boleh kasih di next, kita mau ngapain? Yes. Betul, ya, kita mau main game dulu. Gamenya adalah kakak-kakak bagi berdiri, kakak-kakak menyanyikan sebuah lagu. Lagunya Jalan Serta Yesus, ya. Dan nanti akan ada spidol yang dibagikan dari Kak Enos, Kak Imran, ya, Kak Jamori, dan seterusnya. Ketika saya bilang stop, maka di mana spidol itu ada, misalnya dipegang sama saya, ya, maka saya harus mengatakan bahwa aku itu apa?
bahwa ketika kita diciptakan itu kita
dalam gambar dan rupa Allah yang demikian. Ya, boleh di next Kak? Nah, sayangnya gambar dan rupa Allah yang baik itu dirusak sedemikian rupa oleh dosa. Ya, tadi baik, bahkan sempurna. Ya. Tetapi dosa itu merusak rupa dan gambar Allah. Ada nggak yang mau berdosa? Setiap kita berdosa. Ya, bahkan kecenderungan kita bikin dosa. Boleh di next? Nah, apa kerusakan yang diakibatkan dosa ya tadi ya? Gambar diri kita tuh juga jadi dosa. Ya, karena dosa kita merasa bahwa dan aku gak berharga, aku gak berarti, aku gak berguna, aku gak lebih dari dia, aku gak sehebat dia. Boleh next di bagian yang berikutnya ya. Melihat diri itu terlalu tinggi bisa jadi, atau sebaliknya melihat diri itu terlalu rendah. Ya. Akibat dosa gambar diri kita rusak dan kita melihat diri kita bisa jadi terlalu tinggi. Wah, gak ada sehebat aku, gak ada sejago aku. Ya, ketika dosa kesombongan termasuk diri kita, ketika dosa ketapakan merasuk diri kita anggap orang lain ya rendah, kita memandang orang lain sebelah mata, atau sebaliknya melihat diri terlalu rendah, ya. Bahwa ya tadi gak kayak ini, gak kayak itu, aku gak bisa ini dan itu. Wah, kalau suruh pujian kayak Kaliber yang mood booster gak bisa. Dan pada akhirnya ya kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa kemudian juga dipakai Allah dengan leluasa, karena kita sudah membentengi diri, membatasi diri dan menganggap diri terlalu rendah. Boleh next Kak? Ya. Kakak-kakak, di hadapan kakak-kakak ada dua kertas ya. Pakai kertas yang pertama, kertasnya masih kosong, ambil satu. Itu jadi gambaran kehidupan kita. Ketika kita lahir itu kita bagaikan kertas kosong, ya. Lalu ketika jalan kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak hal terjadi dalam hidup kita. Kita mau coba lihat grafik perjalanan kehidupan kita. Kakak boleh tuliskan. Nanti silakan bikin begini. Nanti di sini kasih indikator 1 sampai 10. Ya. Lalu di bawahnya minus 1 sampai minus 10. Dan kemudian di bagian ini itu jadi usia kakak-kakak. Kelipatan 5. Berarti 0, lalu 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Ya. Hah? Sampai 7. Jualan mau dikasih 10 kan? Jadi gitu ya. Kakak, bagian ini itu indikator nilainya, tingkatannya 1 sampai 10 yang atas. Yang bawah itu minus 1 sampai minus
Nggak bisa kerja sama. Siapa tahu. Kalau kamu undurin musik, majuin musik, geser itu juga boleh. Ini ruang kakak-kakak merenungkan kembali perjalanan hidup kakak-kakak dan bisa jadi di situ kakak-kakak akan melihat ya. Ternyata luka ini masih pembekasan. Ternyata aku belum selesai di sini. Dan coba lihat juga perjalanan sama
berarti yang bawah. Lebih gampang yang mana? Yang atas angkat tangan. Yang gampang nemuin yang di bawah. Yang nggak angkat tangan. Iya. Oke, saya kasih sharing boleh. Kita kasih apresiasi buat Kak. Silakan Kak. Biasanya kan yang pertama dapat hadiah nanti. Oke, perkenalkan nama saya Kak Enos. Oke, ya saya akan menjelaskan kehidupan saya dari masa lalu ke masa depan. Grafiknya ditunjukin. Ya, Kok nggak ada di foto gitu? dalam bahasa Indonesia ya. Saya menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau saya ingat memori saya waktu itu di umur 1 sampai 3 tahun adalah saya adalah anak yang lucu, ya betul, anak yang diinginkan. Iya, yang gemoy. Jadi pengakuan dari orang tua dan semuanya waktu saya kecil itu maksudnya gemoy kan. Jadi sering kalau ketemu, maksudnya kalau orang lihat pasti aku dicubit. Ya. Sampai sekarang sih, cuma bedanya sekarang nggak seperti dulu dipegang-pegang lagi. Itu aku kecil. Itu aku kecil. Terus selanjutnya di usia 7 tahun, aku juga tetap maksudnya kayak disayang kayak gitu. Waktu dulu, waktu aku kecil 7 tahun itu, aku udah disuruh sekolah nih, 6 tahun sudah disuruh sekolah. Tapi mama dan papa saya maksudnya tetap menerima saya, maksudnya saya nggak mau sekolah gitu ya kan. Dengan alasan aku nggak mau sekolah gitu ya kan, aku mau di rumah aja. Dan mereka tetap menerima itu dan tidak marah sama saya gitu. Maksudnya orang tua saya baik sekali ya pada saat itu, masih nggak dipaksakan. Terus di umur 7 tahun pun hal yang sama, ketika saya sekolah, disuruh sekolah 7 tahun saya juga nggak mau gitu ya kan. Tapi memang pada saat itu saya nggak mau dengan alasan saya lebih baik di rumah jaga adik. Kebetulan kan keluarga besar, jadi orang tua pun setuju terkait hal itu. Dan saya sekolah SD umur 8 tahun. Dan saya masuk SD umur 8 tahun. Pada saat itu saya adalah orang yang paling pintar di sekolah, gitu ya. Iya, maksudnya saya ingat banget memori saya itu waktu saya sekolah. Yang lain kan maksudnya kalau SD, maksudnya kalau berhitung 2 tambah 2 masih nggak pakai ini kan, 1, 2 tambah 2, 1, 2 baru dihitung 1, 2, 3, 4. Sedangkan saya pada saat itu pemikiran saya sudah maju gitu ya, sudah maju. Jadi kalau 2 tambah 2 saya sudah bisa simpan 2 tambah 2, 3, 4 gitu, udah langsung bisa. Paling banyak kayaknya. Iya, paling tua. Kalau paling getok kayaknya saya yang paling keras. Dan itu karena saya waktu SD itu selalu juara, ya kan, juara karena memang pesaingnya nggak terlalu berat gitu. Dan saya itu setiap kali sekolah selalu disupport, setiap kali terima rapor itu selalu dikasih hadiah gitu ya kan. Maksudnya nilai 8 itu dapat 5.000, nilai 9 itu dapat 10.000 pada zaman itu. Terus dikasih lagi hadiah, susu segala macam. Maksudnya kayak di sayang banget gitu. Ya. Terus masuk setelah itu yang saya ingat memori saya di usia 12 atau 13 tahun itu papa saya pernah marah besar sama saya. Gitu ya kan, marah besar. Dan saya ingat sekali memori ini, waktu itu kan kalau papa saya itu kalau lagi tidur dia paling nggak bisa dengar orang berisik gitu ya kan, paling nggak bisa dengar orang berisik. Terus namanya juga anak-anak pada zaman itu kita sering berantem ribut gitu kan sama saudara gitu, teriak sana sini. Akhirnya bapak saya pada saat itu maksudnya boleh nggak kalian kalau main itu jangan berisik gitu ya kan. Terus kita maksudnya kalau anak kecil kan berisik paling bentar doang gitu kan. Terus teriak lagi kan sama sini. Akhirnya bapak saya itu bangun dari tidurnya, terus saya ditarik, digeser, wah gitu ya kan, diseret sampai 10 meter. Saya ingat banget. Terus itu yang paling saya ingat lagi, diambil kain,
di leher saya diangkat. Saya ngasih tahu dia usianya itu usia 12-13 tahun. Itu ya kan, SMP. Tapi mungkin menurut Pak saya kan sudah gede nih gitu ya kan SMP, tapi saya diangkat, pokoknya sampai nggak bisa napas gitu ya kan saya kan. Akhirnya maksudnya karena saya meronta baru saya dilepas kayak gitu. Baru udah maksudnya dibiarin gitu. Dan saya pada itu dengan nangis tidak bersuara, tapi saya tahu kan kalau anak kecil ya gitu kan, tapi maksudnya tidak sudah meninggalkan tempat kayak gitu, kayak pergi ke belakang rumah terus aku menangis di situ sampai saya mau mati nih kayak gitu kalau papa saya lagi marah gitu. Itu yang saya ingat. Terus di usia itu, terus habis itu lanjut lagi, tadi aku nggak kasih tahu skalanya ya. Lanjut, habis itu memori yang saya ingat itu adalah usia 19 tahun. Itu kesedihannya itu sampai poin 7. Pada saat itu saya kuliah. Itu sedih banget karena saya dapat berita dari kampung waktu itu bahwa adik saya dipanggil Tuhan, gitu ya kan. Adik saya dipanggil Tuhan, dan itu benar-benar aku benar-benar hancur karena pada saat itu saya lagi merantau di Jakarta kuliah dan nggak bisa pulang, gitu ya kan. Tapi yang saya paling ragukan itu adalah melihat kondisi orang tua saya, karena saya tipe orang tidak bisa melihat orang tua saya sedih, gitu ya kan. Jadi ketika orang tua saya sedih itu kayak apa yang memberikan, gimana ya perasaan mama saya kehilangan anak kayak gitu ya kan. Pasti sangat ragu, dan itulah yang membuat saya lebih sedihnya lagi, gitu. Terus habis itu masuk lagi, ini grafiknya ya masuk usia 23 tahun. 23 tahun itu masuk lagi pada saya kuliah. Kuliah itu maksudnya itu dengan rasa optimis. Dengan rasa optimis saya masuk kuliah dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan keperluan saya. Gitu. Terus naiknya lagi, tetapi dalam masuk kuliah itu di masa akhir saya juga mengalami yang namanya drop. Itu di skala 8. Pada saat itu saya kehilangan laptop gitu kan, pada saat masa skripsi. Ini diceritain kayak agak sadis sih sebenarnya. Jadi pada saat itu saya pernah diskors waktu kuliah. Itu detik-detik pada saat saya mau skripsi, saya diskors, terus hilang laptop, kayak kaku kan, kayak jadi lah Tuhan kayaknya nggak bisa lagi dijalani. Maksudnya udah lah, ngapain saya lanjutin kuliah saya, kayak putus asa. Ya udahlah, mendingan saya pulang kampung, maksudnya kayak buka usaha, saya bantu orang tua di kebun, di ladang kayak gitu ya kan, kayak seperti Daud aja nih kayak gitu ya kan, mengembala domba, mengembala sapi gitu. Karena memang udah ragu kan, kayak nggak ada lagi, maksudnya udahlah kapan, karena pada saat itu pun kesalahan saya pun bukan pure karena saya gitu ya kan, itu karena ada beberapa fitnah dari teman-teman atau lingkungan gitu. Jadi itu saya ragu sampai di poin 8 gitu. Tapi habis itu grafik saya setelah itu lanjut lagi, dan grafik saya itu naik lagi. Habis itu kuliah grafiknya naik ketika saya kerja gitu ya kan. Maksudnya ketika saya kerja, Tuhan tempatkan di suatu tempat yaitu full timer pada saat itu, dan Tuhan maksudnya pelihara dan cukupkan, maksudnya lebih daripada apa yang saya harapkan Tuhan kasih gitu. Terus habis itu udah kerja, terus masuk lagi dalam 30 tahun itu saya masuk dalam pernikahan. Dan puji Tuhan, maksudnya setiap doa-doa yang selama waktu kuliah atau sebelumnya itu saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan jawab sesuai dengan apa yang saya doakan gitu ya kan. Itu punya sampai 9, maksudnya kayak terharu pada saat usia 30 tahun itu, karena memang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau 30 tahun mau menikah dengan satu dari yang paling kayak gitu, maksudnya syaratnya, dan Tuhan maksudnya genapi hal itu, dan itulah membuat saya kayak Tuhan Yesus itu baik sekali dalam hidup saya gitu. Terus habis itu pernah mengalami dalam juga di umur 34 dalam dunia pekerjaan ya. Maksudnya dunia pekerjaan itu maksudnya banyak
mungkin tahu lah maksudnya ada masalah gitu ya kan, baik dari diri sendiri atau lingkungan yang membuat saya juga kayak aduh kayaknya saya nggak bisa berjuang di sini, ya, antara mau berjuang atau harus berhenti kayak gitu. Tetapi yang sekarang ini yang terakhir ini lebih ke optimis sih, jadi optimis di poin 7 di usia yang sekarang ini, optimis apapun yang akan terjadi, apapun yang akan saya jalani, saya tahu bahwa semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Itu saja. Kita akan mas mau yang tegodah ya. Nah, kakak-kakak itu mau menolong kita gitu ya, untuk melihat lagi perjalanan kehidupan kita dan sampai pada akhirnya kita bisa juga menemukan Tuhan di dalamnya. Jadi karena sampai di titik yang lain juga bilang ya bahwa bukan cuma titik terakhir ya, ketika doa-doanya dijawab, Tuhan baik sekali, walaupun sempat ada masa-masa yang aku udah kayak mau mati gitu ya di bapaknya gitu. Tapi di dalamnya kita bisa tetap mendapati bagaimana pekerjaan orang tua dalam perjalanan kehidupan kita. Nah itu sebenarnya bisa diganti banyak sekali kan. Nanti ya ketika pulang ini kan waktu kita terbatas. Kalau kakak-kakak setelah ini misalnya mau ngobrol sama saya atau Kak Siti, boleh banget dari ini. Ya, ternyata saat menyadari bahwa ini aku di sini belum pulih. Ya ini bisa menolong kita gitu untuk memulihkan diri, membangun diri gitu ya. Ketika misalnya di titik-titik yang tuh khususnya di grafik yang ke bawah ya, yang bawah yang ternyata kita sadari kita belum beres, belum pulih gitu. Karena itu sangat mempengaruhi kita. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Orang yang belum pulih itu akan cenderung untuk apa ya? Mau bilang bisa jadi troublemaker dalam komunitas bisa, gitu ya, karena masih ada luka-luka dalam hatinya, luka batin, kepahitan dan sebagainya. Jadi harapannya nggak berhenti di sini. Nanti ketika masuk kamar kakak-kakak coba renungin lagi ya. Oh ini aku happy di sini, kayak tadi Kak Enos gitu ya. Tapi melihat lagi di situ tangan pertolongan Tuhan apa, penyertaan Tuhan apa, gitu ya. Sampai pada akhirnya membantu saya begini. Tadi sempat saya sama Kak Sandy juga ya. Aku di usia ini happy banget gitu. Tapi kemudian di titik yang sama, di usia yang sama aku tidak happy karena harus berpisah dengan orang tua. Ini happy banget menikmati bersama orang tua, tapi harus pisah. Terus itu kemudian digali tarik. Gimana sekarang ini ketika punya anak-anak? Ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu pasti akan mempengaruhi kita sekarang. Ya. Baik relasi dengan anak, suami pasangan, sahabat, teman, pekerjaan, komunitas. Coba dalami aja. Jadi kalau mau ngobrol boleh banget. Ya, di hari ini, tapi waktu yang datang atau pas lagi ada di sana coba boleh. Gitu ya Kak. Oke, kita belajar dengan kita Siti. Next. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf itu kalau digambarin kayaknya grafiknya juga kayak BMKG. Ya, bahkan mungkin grafik yang di bawahnya itu super banyak banget. Ya, kita tahu anak Yakub, anak dari Rahel, istri yang sangat disayang, sehingga ketika lahir kok dia sangat dicintai oleh ayahnya, kakaknya 12, adiknya 1, dikasihi oleh ayahnya tadi ya, kakak-kakaknya iri kepadanya, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Boleh di next Kak? Lalu bagaimana perjalanan kehidupannya? Ya. Tapi dia melihat bahwa ada penyertaan dan kasih Tuhan membuat segala yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ya, itu dikatakan dalam Alkitab demikian. Tuhan tetap menyertai kehidupan Yusuf dan segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil. Penyertaan Tuhan tetap ada. Kita lihat gimana perjalanan hidupnya. Di kakak juga pasti dapat ya. Dikasihi oleh kepala penjara. Penjara itu tempatnya enak apa gak enak? Gak enak, tapi dia tetap merasakan penyertaan Tuhan melalui kepala penjara yang bisa mengasihinya. Titiknya mungkin kalau di penjara kakak kasih dia berapa? 5, 9 ya. Lagi 10 ya, berat, gak gampang gitu ya. Nama baik kalau sekarang pasti langsung hilang kan. Kalau ngurus surat SKCK ya udah catatannya ada gitu. Tapi di dalam situasi itu titik rendah sekalipun dia tetap merasakan bahwa penyertaan Tuhan ada, dikasih oleh kepala penjara. Boleh next? Dan ia bisa menafsirkan mimpi juru minum juru roti. Lalu mimpinya benar dan itu mengantar dia
Dia bisa, boleh next Kak, menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Ini grafiknya mulai nih ya, naik, boleh di next lagi Kak, sampai akhirnya dia bisa dipercaya untuk mengelola ya, negeri Mesir ketika terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, dan itu bisa dihadapi dengan baik. Baik ya. Masa-masa suram itu mulai berubah. Sehabis bisa ada mengambil. Grafiknya naik di atas. Bahkan dia jadi orang penulis ya kan. Boleh di next. Bisa nolong sampai pada keluarganya untuk menghadapi kekeringan dan kelaparan. Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk di mana dia tinggal, tapi dia juga mengingat ya, bangsanya, keluarganya yang waktu itu juga datang kepadanya. Boleh next lagi Kak? Apa yang membuat Yesus bisa mampu melewati grafik-grafik yang ada di bawah sampai akhirnya bisa keluar, bahkan boleh titik-titik yang ada di atas? Karena dia taat dan juga sabar. Tadi kayaknya ada yang bilang deh, takut ya, tekun dan sabar tuh ya. Saya ingatkan itu waktu lagi doa lahirin. Wah ini kayak nanti materi kita ada Yusuf ya. Dia taat ya, dan dia sabar untuk menghadapi masa-masa itu, gak menyerah. Tapi dia tetap mengerjakan apa yang baik. Dia tetap peduli dengan sekitarnya. Dia tetap taat, setia, sabar, merasakan penyertaan Tuhan, gak ada mikir yang buruk-buruk tentang Tuhan. Karena pada akhirnya dia boleh mengatakan, boleh next Kak. Kejadian 40 ayat 20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia sadar betul apa yang terjadi dalam hidupnya, about me, about dirinya, tentang dirinya. Dia tahu bagaimana perjalanan kehidupannya, telah mereka-rekakannya jahat buat aku. Tapi dia mengelola itu semua bersama dengan Tuhan. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Perjalanan kehidupan kita yang di sini ketika dikelola bersama dengan Tuhan, pada akhirnya kita bisa melihat nih, ada maksud baik. Orang yang luka berpulih, dia akan bisa sekali menolong orang-orang yang luka pun juga berpulih. Pengalaman-pengalaman buruk yang dikelola dan kemudian akhirnya membuat kita juga bisa bangkit, bisa kemudian kita menyemangati, memberikan harapan dan bisa menolong orang yang juga untuk bangkit. Boleh next Kak? Yusuf mampu menghadapi banyak persoalan penderitaan dalam perjalanan hidupnya karena dia tahu bahwa rencana Allah yang baik ada dalam hidupnya. Rencana Allah yang baik juga ada dalam hidup kita. Ya, tadi kakak udah sharing dengan sangat baik melalui alat diri yang menolong kakak melihat bagaimana perjalanan kehidupan kakak yang nggak selalu mulus, nggak rata, berliku juga, tapi Tuhan ada dan menyatakan kebaikan. Aku lagi di proses, aku lagi di titik dan ada hal baik yang mau Tuhan tunjukkan. Boleh next Kak? Sekarang ambil kertas kedua. Bagaimana dirimu saat ini itu adalah karya kasih Allah dalam hidupmu yang sudah, sedang, dan akan menyatakan rencana baik Allah. Sekarang gambarkan diri kakak, boleh dengan aneka macam analogi ya. Aku tuh kayak pohon, aku tuh kayak telur, aku tuh kayak burung, aku tuh kayak matahari, aku tuh kayak apalagi cacing, aku tuh kayak batu, misalnya ya, apapun yang menggambarkan diri kakak. Apa tuh ya? Apa? Jadi nggak usah aku apa ya? Ini topeng, two face ya. Jadi kembali bahwa Tuhan sudah, sedang, dan akan menyatakan rencana yang baik buat hidup kakak-kakak. Sekarang di titik ini gambar diriku itu kayak apa? Itu lagi ya. Bolpen. Ya. Ini mah
ya. Matahari. Apa? Iya. Jalan terakhir nggak boleh. Kan abad. Ya boleh. Apa ini kak? Awan. Awan. Ini hujan. Oh, awan ada hujannya. Ini hati. Pohon. Matahari. Apa ini kak? Sungai. Bintang. Bintang sama apa ini? Awan. Oh, bintang awan dan hujan. Partai mana ya partai ini? Udah? Sampai lagi ya. Ada yang baru belum selesai. Kasastra apa? Pohon ada apanya? Udah selesai ya? Oke, satu. Yang usia ini. Kalau tadi udah jawab kan? Oh iya boleh. Yeay, ada yang jadi buat kamu guys. Bye. Gambar saya